Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Hari ini kita akan membahas tentang active and passive voice. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang English tense, bagaimana membentuk kalimat dalam simple present, dalam simple past, simple future, simple progressive, dan lain-lainnya. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Contohnya seperti apa? Kalian mungkin sangat familiar ya dengan contoh ini. The mouse ate the cat, and the sentence is changed into the mouse was eaten by the cat. Gitu. Tikus itu dimakan oleh kucing. Kucing memakan tikus. Oke, nah itu sebenarnya apa sih bedanya? So what's the difference of both of the sentence? Kita akan bahas hari ini. Ya, active voice itu apa? Active voice, in active voice sentences, the subject does the action. Jadi dalam kalimat aktif, subjeknya itu melakukan pekerjaan. Kalian tahu kan bagaimana cara membagi kalimat yang harus terdiri dari subjek, predikat, objek minimal gitu ya, subjek, predikat gitu. Mungkin beberapa kalimat tidak memiliki objek, tapi di dalam kalimat pasif kalian harus tahu bahwa memang kalimat itu harus memiliki objeknya gitu ya. Contohnya, the police arrest the terrorist. Di sini kalimat aktif, maka kalian bisa mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Tapi kita simpan dulu. Contoh kedua ada Sandy makes 2 cupcakes. Sandy membuat 2 cupcakes. Oke, strukturnya kayak gimana? Strukturnya kalian bisa lihat di sini ada the police. The police itu sebagai subjek. Arrest itu action verb, dan the terrorist itu adalah objeknya. Yang kedua ada Sandy makes 2 cupcakes. Sandy-nya subjek, makes-nya action verb, dan 2 cupcakes itu adalah objek, receiving the action. Jadi si the terrorist sama the 2 cupcakes-nya itu menerima pekerjaan, maksudnya dikenakan pekerjaan gitu. Jadi yang melakukan pekerjaannya adalah subjek. Ini dalam kalimat aktif. Terus bagaimana kalau kalimat pasif? Kita lihat, in passive voice sentences, the subject receives the action. Dalam kalimat pasif, subjeknya menerima pekerjaan, maksudnya subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, kebalikan dari aktif, kalimat pasif itu seperti itu. Contohnya dari kalimat yang tadi ya, ada the terrorist was arrested by the police. Yang kedua, the cupcakes are made by Sandy. Jadi di sini yang membedakannya adalah subjeknya berubah ya, yang tadinya dia di depan menjadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Nah, ini coba perhatikan di kalimat yang ini. Di kalimat yang ini, the terrorist was arrested by the police. Teroris itu ditangkap oleh polisi. Nah, jadi si teroris yang awalnya sebagai objek kini menjadi subjek. Nah, itu selintas mungkin dari perbedaan aktif dan pasif. Mungkin kalian juga sudah paham. Tapi yang perlu kalian pahami betul di sini adalah ada perubahan struktur yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Di kalimat pasif kalian akan menemukan tambahan verb ya, yang dinamakan auxiliary verb. Ya, mungkin kalian familiar dengan to be gitu ya. Dan di sini ada pergantian subjek dengan objeknya, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian, the sentence can be changed into passive voice if it contains action verbs with an object afterwards. Maksudnya gimana? Jadi sebuah kalimat itu bisa diganti, bisa dirubah menjadi kalimat pasif kalau kalimatnya mengandung action verbs
yang diikuti oleh objek. Jadi kalimat itu harus berupa kalimat aksi, bukan kalimat kondisi. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalimat yang mengandung aksi itu contohnya seperti ini. My father was the car every Sunday. Ini adalah kalimat aksi ya, karena di sini ada was is mencuci ya. Mencuci itu aksi, sebuah pekerjaan yang terlihat, yang dilakukan benar-benar, bukan yang berupa kondisi. Nah, di sini baru kita bisa mengubah kalimat ini ke dalam bentuk pasif. Ini kan kalimat aktif ya. Ketika dirubah ke dalam pasif, sudah memenuhi syarat, karena di sini kalimat aksi atau kalimat yang mengandung action verb, dan yang kedua ada objeknya. Bagaimana bisa kalimat itu dijadikan pasif kalau tidak ada objeknya? Emang ada contohnya, seperti I go to Jakarta, or I go to Bandung, or I go to somewhere. Kan di sana tidak ada objek, yang ada hanya keterangan. Nah, maka dari itu kalimat itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Oke. Lalu bagaimana formula untuk kalimat pasif ini? Nah, passive form. Yang pertama subject, to be, and past participle atau verb 3 ya. Tadi kita sudah menemukan contoh kalimat my father was the car every Sunday. Nah, ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, kita rubah menjadi the car, yang awalnya objek menjadi subjek di sini. Kemudian to be ditambahkan to be-nya is. Kenapa is? Karena di sininya subjeknya the car, yang car-nya satu. And then past participle, tadi kan kata kerjanya was ya, mencuci. Maka dia dirubah menjadi verb 3, jadi washed. Kemudian by my father, ini yang tadinya subjek menjadi adverb dalam kalimat ini. Sebenarnya dalam kalimat ini adalah keterangan gitu ya, oleh ayah, tapi awalnya dia adalah subjek gitu. Every Sunday juga adalah adverb. Maka ini adalah formula dasar dari kalimat pasif. Nah, kenapa kita harus mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif? Itu tentu saja karena beberapa alasan ya. Katanya seperti ini. The passive is more common in written than spoken English. It sounds formal and impersonal, and for that reason is often used in reports of crime or legal procedures, newspaper reports, scientific writing, announcements, notices. Kalimat pasif itu biasa digunakan dalam bahasa tulisan daripada bahasa lisan, dan itu terdengar lebih formal gitu dan tidak personal ya, karena banyak juga teks yang memang mengharuskan nada yang formal gitu. Contohnya apa? Seperti reports of crime or legal procedures. Ini kayak laporan-laporan dari pengadilan, laporan dari tindak kejahatan, atau laporan dari sebuah kejadian yang aktual. Biasanya dia menggunakan kalimat-kalimat pasif. Yang kedua ada newspaper reports, laporan-laporan di koran gitu ya. Itu juga berupa berita, maka banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga scientific writing. Contohnya kayak gimana? Ketika kalian ingin membuat essay, membuat journal, membuat thesis, membuat artikel dan lain-lain, ini biasanya menggunakan pasif juga. Ada announcement. Kalian ketika mengumumkan sesuatu, it will be better for you to use passive voice instead of active gitu, karena lebih formal terdengar. Notices, contohnya pemberitahuan. Ketika kalian berada di bandara atau di tempat-tempat umum dan mendengar sebuah pemberitahuan atau pengumuman, maka akan lebih banyak menggunakan kalimat pasif.
In everyday situations, we use it when we do not know or care who performs the action. In other words, the passive is used when we are more interested in what happens to a thing or a person gitu. Dalam situasi sehari-hari, kenapa kita menggunakan pasif? Maksudnya dalam situasi sehari-hari pun, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja sering menggunakan kalimat pasif. Katanya tadi harus formal, tapi di kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan pasif. Itu maksudnya gimana ya? Nah, gini. Jadi kita menggunakan pasif bukan untuk tujuan formalitas juga, tapi dalam rangka titik poinnya kemana. Ketika kita ingin fokus pada pelaku, maka kita akan lebih cenderung menggunakan active voice. Tapi ketika kita lebih tertarik kepada kejadiannya atau bendanya, maka kita akan lebih sering menggunakan passive sentence. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh kalimat yang sudah dirubah ke dalam pasif. Contoh yang pertama ada, the terrorist was arrested early this morning. Yang kedua, Toyota cars are made in Japan. Ketiga, a new class representative will be chosen on Monday. Yang keempat, the task has been done by the students, dan seterusnya. This example show that a passive sentence can be in whatever tense you like. The tense of the verb to be changed to give different tense in the passive. Jadi kayak gini, ini contoh-contoh ini maksudnya apa sih? Kita bisa lihat dari setiap kalimat. Di setiap kalimat ini memiliki tense yang berbeda. Yang pertama, tense-nya apa? Karena kita melihat ada was, maka ini kalimat past ya. Yang kedua, ada are, berarti ini kalimat present. Yang ketiga, ada will. Ini ada future. Yang keempat, ada has been done. Ada has, ada verb 3. Ini present perfect. Nah, dari contoh-contoh ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat kalimat pasif, kita tidak perlu terkecoh dengan tense-nya gitu. Karena setiap kalimat yang memiliki tense itu bisa dirubah ke dalam bentuk pasif apapun tense-nya, baik itu simple present, simple past, simple future, present perfect, progressive, dan lain-lain. Tense yang lainnya bisa dirubah ke dalam bentuk pasif gitu. Bagaimana cara mengubahnya? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai sini dulu. Semoga kalian paham. Semoga bermanfaat. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.